Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi sukacita kita adalah pada saat kita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan keadaan tubuh yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Biarlah setiap saat hidup kami senantiasa mau belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan teguran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, apa yang kami renungkan, Tuhan Yesus, kami mau belajar meresponi dengan baik. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 17 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22a adalah hati yang gembira adalah obat. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita sering melihat di mal-mal, ya, orang mencoba untuk supaya badannya bugar, badannya tetap fit, badannya tetap sehat. Mereka berolahraga, ikut nge-gym, fitness, ya. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya tubuh ini dalam kondisi yang sehat, yang prima. Ya. Ada juga beberapa orang suka ke salon supaya wajahnya kelihatan segar, ya, kulitnya menjadi kencang. Orang melihat itu wajahnya tidak kusam. Semua itu dilakukan, semua itu diusahakan agar mereka kelihatan prima tubuhnya, ya, kelihatan segar, gitu, kelihatan bagus lah, intinya di situ. Tetapi waktu kita membaca di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Maksudnya apa? Apa kita harus happy terus setiap hari? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh, jiwa dan roh adalah satu. Ya. Satu kesatuan. Tubuh kita usahakan untuk sehat, seperti tadi saya katakan, kita berolahraga, termasuk saya jogging, ya, supaya badan saya sehat, supaya aliran darahnya itu lancar, maka saya melakukan jogging. Ada beberapa orang yang berenang, ada juga yang nge-gym. Bermacam-macam usaha manusia untuk supaya badannya ini menjadi sehat, ya. Tetapi badannya sehat mungkin. Kalau pikiran kita tidak sehat, pikiran kita selalu diisi untuk hal-hal yang negatif, akan mempengaruhi dalam tubuh. Waktu kita melihat saudara-saudara kita sakit, ya, bukan mereka sakit karena tidak berolahraga, tetapi ada pula sakit yang karena jiwanya, menjadikan tubuhnya lesu, tubuhnya tidak bersemangat lagi. Ada yang merasa bosan dengan hidup, ada yang merasa putus asa, ada yang merasa kecewa, tidak bersemangat lagi, mengakibatkan tubuhnya menjadi sakit. Yang sakit bukan cuma tubuhnya, jiwanya yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Obat yang bagaimana? Ya. Terkadang pikiran kita ini kita isi sendiri dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Dikatakan efek dari pikiran yang negatif itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita, juga mempengaruhi roh kita. Karena kita isi
dengan hal-hal atau pikiran-pikiran yang tidak baik. Kalau kita lihat di dalam Amsal 4, ya Bapak Ibu boleh membukanya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita disuruh menjaga hati, ya, bukan menjaga badan, menjaga hati. Nah, hati ini dijaga karena pikiran dari yang kita lihat masuk ke dalam otak, ya, tersimpan dalam hati lalu keluar dengan mulut kita. Sehingga Amsal Raja Salomo mengatakan jagalah hatimu. Betapa penting peranan hati, bukan dikatakan jagalah tubuhmu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menghilangkan perasaan negatif yang menggerogoti jiwa kita adalah dengan kita selalu punya pikiran yang positif, pikiran yang baik terhadap sesama kita. Jangan sampai pikiran kita isi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna. Saya sering mengatakan itu sampah yang harus kita buang jauh-jauh, buang ke laut, biarkan dia hanyut dengan air. Kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan itu akan membuat kita happy. Ada orang mengatakan, wah kamu happy terus ya, kamu selalu tersenyum, kamu bahagia. Ya, saya percaya setiap kita punya masalah dan pergumulan hidup. Tetapi dia tahu bagaimana dia harus mengelola pikirannya, sehingga segala beban hidupnya menjadi ringan, menjadi enteng. Karena dia tahu hati yang gembira itu adalah obat. Dengan cara dia memuji Tuhan, dengan cara ada persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo dikatakan ayat 14b, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang sudah tidak punya daya semangat, tidak punya daya juang lagi. Tadi ada kesaksian dari Ibu Ruby waktu kita melakukan persekutuan di rumah Tante Alan. Dia bukan orang kaya dikatakan oleh Ruby. Semua hartanya berlimpah. Tetapi karena dia tidak bisa mengelola pikirannya yang gundah gulana untuk menyelesaikan masalah, dia ambil pintas, yaitu bunuh diri. Dia tinggalkan mamanya hampir gila. Ya. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Dia stres, ambil jalan pintas. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita, termasuk saya. Ya, hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah senantiasa dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat. Betapa pentingnya bersukacita, betapa pentingnya kita ini bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak pergumulan, tantangan hidup kita. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Karena di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita olahraga it's okay lah. Nge-gym okay lah. Ya. Tetapi jangan lupa firman Tuhan yang menjadi sandaran kita, yang menjadi kekuatan kita, dan itulah yang akan menyembuhkan segala hidup kita, termasuk akan memulihkan kembali hati kita yang hancur. Karena di dalam Tuhan ada janji, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu terkadang kami melakukan hal-hal untuk lahiriah kami, tetapi sesungguhnya yang terpenting adalah batiniah kami. Biarlah kami belajar bergembira di dalam Engkau. Karena kami menemukan obat yang manjur adalah hati yang gembira adalah obat. Dan kami percaya firman-Mu bukan sesuatu hal yang sia-sia. Firman-Mu bukan sesuatu hal yang kosong. Kami mau belajar melakukannya, menghadapi tantangan hidup, menghadapi pergumulan hidup itu dengan kesanggupan
dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami mau bergembira hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, amin.